tetapi tidak banyak yang komplit tidak lulus. Bisa. Dan tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Terutama lulus dari karya Abdul Malusi itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang populer. Walaupun perbedaan pendapat pada itu dinilai, ada yang menilainya terjemahan dari tafsir Al-Ghazali. Selonjol terdapat begitu. Tetapi tafsir Al-Ghazali paling itu tidak, sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir Al-Jalalain. Betapapun saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan, tetapi yang jelas bahwa beliau berintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa ini. Jadi ini kembali rintisan ini perlu sekarang teman-teman. Siapa yang bisa merintis menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris? Yang pertama lakukan itu Muhammad Abbas, orang Austria yang asalnya Yahudi. Tetapi itu yang dia baik, bukan Zionis. Saya bermimpi ketika kita mengenal Syekh Abdul Singer yang tafsirnya itu berpengaruh selama 3 abad. Dia wafat tahun 1692. Saya bermimpi ada tafsir yang bisa memperkenalkan Indonesia bahwa ini dalam bahasa Inggris. Itu walaupun isinya tidak sebagian tidak setuju. Apalagi kalau kita bicara tafsir Al-Ghazali, ada di tafsir Al-Ghazali. Ini bisa berencana pasti masih ada sekarang. Ada di tafsir Al-Ghazali dikutip hadis la tataraba narahuma, tidak boleh saling terlihat api yang digunakan memasak antara apinya orang Muslim dan apinya orang Yahudi. Terus dia berkata, itu firman Allah, wala tattakhidul yahuda wan nasara awliya, adalah larangan mempekerjakan orang Yahudi. Ini nggak bisa. Itu dibantah oleh ulama-ulama lain, tapi kita berkata itu pada masanya, pada masa kita situasi sangat berbeda. Jadi walaupun kita membaca, kita kritis. Betapapun Syekh Abdul Rahim adalah perintis yang harus kita hormati dan kita ikuti jejak beliau dalam hal yang benar. Sehingga Syekh Awabullah itu orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Beliau umumnya orang Arab, sampai dikenal sebagai apa? Sayyidul Ulama Al-Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Kalau dari mana? Dari sekarang. Ini pewarisnya.
Syekh Nawawi mendapat tempat yang begitu besar. Kalau kita baca tafsirnya, saya itu terkagum-kagum baca nama tafsirnya dan mukadimahnya yang rahasianya ada di sana. Nama tafsirnya marah atau marah itu tempat istirahat. Jadi itu orang yang menetap. Dia merasa beristirahat ketika membaca Al-Quran. Dia menetap di sana, tapi dia bersahabat dengan Al-Quran. Ada mau bersahabat dengan Al-Quran, dia beritahu Anda rahasia-rahasia. Saya baru tadi cerita soal Iblis. Almarhum ayah sahabat karib saya itu pernah menurut kuliah pernah ada satu orang bermimpi memimpikan beliau, itu saya harus tulis di tafsir saya ada kesalahan, perbaiki melalui anak wali dia kirim dan ternyata diberikan itu nama karena sahabat. Itu kemarin itu Syekh Nawawi di mukadimahnya beliau berkata, amarani ba'dul a'izzah an aktuba di tafsir Quran. Saya diperintah bukan diminta. Ya, tawabutnya berdalamnya saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Quran. Orang di zaman Muawiyah, saya ragu, kenapa ragu bagaimana? Jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang menyatakan Nabi memfassar Al-Quran dari Rabbi oleh bahwa ini orang takut. Tidak gampang, tapi ini hal besar ini bertakut. Memang itu Allah menanzal aksaran hadis kita mutasyabihan tasyairu min qulubil ladzina amanu. Tapi setelah itu makin berkurang. Setelah merasa takut, zaman waktu yang panjang saya tidak bisa takut sekarang. Terus dia bersama maka saya menulis iktidaan bisa mengikuti orang-orang alim sebelum saya. Lalu kata-kata yang menarik lagi dari tempat ini. Ia karena ini zaman terjadi Allah Akbar. Ini tahun rasa dia sudah bicara tentang tajdid. Setiap zaman, kenapa dia mau tulis? Karena setiap zaman memerlukan tajdid. Tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru, tidak harus baru. Sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan itu tajdid. Sesuatu yang lama yang perlu tambahan argumentasi walaupun barangnya sama itu tajdid. Tidak harus sesuatu yang baru. Setiap banyak pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali. Maka sebagai ulama kita itu punya istilah al-fiqhul istirabi. Bagaimana kalau begini? Itu masalahnya belum terjadi, mereka sudah bayangkan. Itu berguna buat kita. Dan ini yang dilakukan oleh Syekh Nawawi.